Shalom, pada video kali ini saya akan membahas materi pada minggu ketiga, yaitu semikonduktor elektronik. Materi spesifik yang akan saya bahas ialah dioda. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Francisca Saveria Cabrinili dengan NPM 190610142. Saya dari kelas Mekatronika C. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai dioda, kita harus tahu terlebih dahulu. Sebenarnya, apa sih dioda itu? Yuk kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian dioda. Dioda memiliki pengertian ialah komponen elektronik aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan memiliki fungsi untuk menghantarkan listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik ke arah sebaliknya. Nah, kata dioda ini didapatkan dari pendekatan dari elektroda. Di artinya dua, dan elektroda artinya katoda dan anoda. Nah, dioda ini merupakan alat dari bagian semikonduktor yang paling sederhana dan paling dasar, teman-teman. Nah, dalam ilmu fisika, dioda digunakan sebagai penyeimbangan arah rangkaian elektronika. Nah, elektronika memiliki dua terminal, yaitu anoda yang berarti positif dan katoda yang berarti negatif. Prinsip kerja dari anoda berdasarkan teknologi pertemuan positif dan negatif semikonduktor. Nah, sehingga anoda dapat menghantarkan arus listrik dari anoda menuju ke katoda, tetapi tidak dapat menghantarkan arus listrik dari katoda menuju ke anoda. Lalu pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang cara pemasangan dioda pada arus tegangan. Nah, teman-teman dapat melihat, terlihat gambar pemasangan dioda. Nah, ada dua tipe pemasangan, yaitu tipe pertama, dioda mengantarkan arus listrik. Ini pada saat lampu dinyalakan atau on. Lalu tipe yang kedua, dioda menghambat arus listrik. Ini ketika lampu tidak dinyalakan atau off. Nah, tujuan dari pemasangan dioda ini adalah untuk mengubah arah arus yang awalnya tadi dua arah akan berubah menjadi satu arah saja. Jadi sebelum dioda ini dipasangkan ke dalam rangkaian ini tersebut, arah arus mereka itu berlawanan. Dan setelah dioda ini dipasangkan, maka arah arus yang tadi berlawanan berubah menjadi searah. Nah, dengan dipasangnya dioda, arus yang tadinya dua arah nih akan menjadi satu arah saja. Nah, dioda ini akan mengubah arah arus tersebut ini menggunakan teknik yang dinamakan teknik bias. Nah, saat memasang, pastikan terlebih dahulu warna gelang pada ujungnya. Dioda yang baik akan berfungsi adalah dioda yang warna gelangnya putih pada ujung pertama dan warna hitam pada ujung kedua. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pemberian warna tersebut? Pemberian warna tersebut bukan hanya untuk memperindah desain, namun memiliki fungsi. Nah, satu ujung berfungsi sebagai output dan satu ujung lainnya berfungsi sebagai input. Sekali lagi,
Jika sampai ujung dipasang terbalik, maka perangkat elektronik yang kita pasangkan tersebut tidak akan bekerja atau tidak akan bergerak, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dioda. Nah, dari tampilan slide saya tersebut, ada beberapa fungsi dioda, teman-teman. Yang pertama, fungsi dioda yang pertama ialah sebagai alat sensor panas. Nah, contohnya itu kita ambil contoh amplifier. Nah, amplifier ini ialah alat yang menghasilkan sinyal audio menjadi suara yang terhubung ke speaker. Nah, terus fungsi yang kedua ialah sebagai skalar atau juga pengamanan. Fungsi dioda yang ketiga ialah menstabilkan tegangan voltage regulator. Lalu, fungsi dioda yang keempat ialah dapat memberikan tambahan partikel DC untuk sinyal pada rangkaian sinyal AC. Dan fungsi dioda yang kelima ialah alat penggandaan tenaga. Fungsi dioda yang keenam ialah sebagai sensor cahaya. Nah, biasanya ini digunakan pada dioda foto. Terus fungsi dioda yang ke-8 ialah sebagai atau sebuah indikator. Nah, dan fungsi dioda yang terakhir ialah sebagai alat sensor panas. Nah, ada juga beberapa fungsi yang kami tidak tambahkan di dalam slide tersebut. Salah satunya ialah sebagai penyearah, biasanya menggunakan dioda bridge. Ada juga digunakan dalam satu rangkaian clipper dan digunakan untuk sebuah rangkaian VSCO atau voltage control oscillator, biasanya menggunakan dioda varfaktor. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai simbol dioda dan jenis dioda, teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut merupakan bentuk sederhana dari dioda. Ada simbol tanda plus. Nah, tanda plus ini berarti aliran yang positif, teman-teman, yang biasa disebut dengan anoda. Sedangkan simbol yang minus itu biasa disebut dengan katoda. Ini memiliki aliran yang negatif, teman-teman. Kemudian, di sini juga ada gambar jenis-jenis dioda. Ada dioda biasa, dioda Zener, fotodioda, dioda tunnel, dioda varfaktor, light emitting dioda. Nah, di sini juga ada tambahan beberapa jenis dioda. Yang pertama, dioda LED. Dioda LED ini berfungsi sebagai lampu indikator atau lampu penerang. Ini diodanya ada pada lampu LED. Terus yang kedua ialah dioda penyearah atau dioda biasa yang berfungsi sebagai penyearah arus AC menuju ke arus DC. Terus yang ketiga ialah dioda Schottky yang berfungsi sebagai pengendali. Lalu yang keempat ialah dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan juga sebagai penstabil dari tegangan rangkaian. Yang kelima ialah dioda foto yang berfungsi sebagai alat sensor cahaya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari dioda. Nah, pada dasarnya dioda ini memiliki dua karakteristik. Karakteristik yang pertama ialah dioda dibias maju, dan karakteristik yang kedua ialah dioda dibias mundur. Sebenarnya apa sih dioda yang dibias maju tersebut? Nah, bias maju. Karakteristik dioda yang pertama ialah dibias maju secara maju, teman-teman. Dioda dibias maju ialah untuk memberikan tegangan luar menuju terminal dioda. Jadi,
jika anoda atau muatannya positif terhubung dengan kutub yang positif pada baterai serta katoda yang memiliki arus negatif terhubung dengan kutub negatif pula, maka baterai akan mengakibatkan bias maju atau forward bias. Jadi dioda bias maju ini jika kita memberikan arus yang positif dan kita menghubungkan juga di kutub positif dan sebaliknya kita juga memberikan arus pada arus yang negatif dan menghubungkan pada kutub yang negatif, maka dioda ini disebut dengan dioda di bias maju. Lalu karakteristik yang kedua ialah dioda di bias mundur. Nah, karakteristik dioda yang kedua adalah dioda di bias mundur ini adalah jika anoda atau muatan yang positif dihubungkan dengan kutub yang negatif dan katoda yang muatan negatif dihubungkan dengan kutub yang positif, maka jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bias mundur akan lebih kecil, teman-teman. Nah, pada bias mundur dioda ini juga terdapat arus maju yang dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan tidak terlalu besar dan signifikan karena tidak memiliki peningkatan. Nah, ketika terjadinya proses reserve, dioda tidak bisa menghantarkan listrik karena nilai hambatannya besar. Nah, dioda ini juga dianjurkan untuk tidak memiliki besar tegangan dan arus yang melebihi batas. Lalu, pokok bahasan yang kita bahas selanjutnya ialah prinsip kerja dioda. Nah, dioda juga memiliki prinsip kerja. Prinsip kerja pada dioda ini memiliki 3. Yuk kita sama-sama lihat. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar dioda yang terdapat pada slide. Di situ, gambar pertama, kondisi tanpa tegangan, artinya kondisi dioda tanpa tegangan. Nah, saat kondisi tanpa tegangan ini tidak diberikan tegangan dan tegangannya 0, maka timbullah suatu pembatasan medan listrik pada junction-nya. Nah, kondisi ini terjadi ketika dimulainya proses difusi, yakni pergerakan muatan listrik dari sisi N menuju ke sisi P. Nah, elektron-elektron ini akan menempati suatu titik di sisi P yang biasa disebut dengan holes. Nah, pergerakan elektron ini akan meninggalkan ion positif di sisi N dan mengisi holes yang akan menyebabkan ion negatif pada sisi P. Sejumlah ion-ion yang tidak bergerak ini akan membentuk sebuah medan listrik statis yang menjadi penghalang pergerakan elektron di dioda, teman-teman. Nah, selanjutnya ialah kondisi dioda pada tegangan yang positif. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya, teman-teman. Pada kondisi tegangan yang positif ini, bagian dari anoda terhubung dengan terminal positif sumber listrik, sementara bagian katoda dihubungkan dengan terminal yang negatif. Nah, adanya tegangan yang berasal dari sumber listrik menyebabkan ion-ion menjadi penghalang aliran listrik, menjadi tertarik ke masing-masing kutub mereka, teman-teman. Ion negatif akan tertarik ke daerah anoda yang positif, sedangkan ion-ion positif akan tertarik kepada anoda yang negatif. Nah, penghalang aliran listrik yang hilang akan memungkinkan adanya pergerakan elektron di dalam dioda, sehingga arus listrik mampu mengalir pada rangkaian tertutup. Lalu, pada gambar ketiga ini ialah kondisi dioda pada tegangan yang negatif. Teman-teman dapat melihat gambar tersebut.
pada kondisi tegangan negatif ini, bagian anoda dihubungkan pada terminal yang negatif sumber listrik, sementara bagian yang katoda dihubungkan dengan terminal yang positif. Nah, adanya tegangan yang berasal dari luar menyebabkan ion-ion menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan menyebabkan ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda atau tipe N yang mendapatkan tegangan positif, sedangkan ion-ion positif tertarik ke bagian anoda atau tipe P yang mendapat tegangan yang negatif. Pergerakan ion-ion ini searah dengan medan listrik statis yang menghalangi elektron, sehingga penghalang akan semakin padat oleh ion-ion. Hal ini akan mengakibatkan listrik tidak dapat mengalir melalui dioda dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka. Kalau tadi kondisi dioda tegangan positif ini mengalir pada rangkaian tertutup, kalau misalnya kondisi dioda pada tegangan negatif ini mengalir pada rangkaian terbuka. Oke, di bagian paling akhir ini kita dapat melihat contoh penerapan dalam bentuk soal pertanyaan. Nah, soal pertama. Perhatikan gambar rangkaian tersebut. Rangkaian pembatas linear positif dan negatif seperti gambar. Tentukan A. Level tegangan input pada batas terjadinya aksi. B. Persamaan karakteristik transfer. C. Asumsikan bahwa spike 15 volt terjadi pada sumber. Mari kita bahas soal yang ada. Di situ pada bagian A kita ditanyakan level tegangan input pada batas terjadinya reaksi. Jadi, batas level untuk input adalah tegangan referensi plus 6 volt plus tegangan forward dioda 0,7 volt pada D1 atau 6,7 volt. Nah, cara yang sama pula untuk pembatas negatif diperoleh dengan minus 6,7 volt. Jadi, untuk tegangan input minus 6,7 volt sampai dengan positif 6,7 volt tidak ada efek atau tidak ada output yang ada, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas yang B. Pada bagian B itu ditanyakan persamaan karakteristik transfer. Kemudian kita masukkan rumusnya kan. Terus V1 untuk minus 6,7 kurang dari VI kurang dari 6,7 atau kurang dari 6,7 volt. Nah, kemudian kita pindah ruaskan minus 6,7 volt atau kurang dari minus 6,7 volt itu dijadikan sebagai 6,7 volt untuk V lebih dari 6,7 volt. Dan pada bagian C ini ditanyakan asumsikan bahwa spek 15 volt terjadi pada sumber. Nah, dengan diasumsikan tegangan input tadi 15 volt, rangkaian ekuivalen ditunjukkan pada gambar berikut. Perhatikan gambarnya, teman-teman. Arus dalam dioda D1 adalah ID1 dan D2 terbuka. Nah, arus ini juga mengalir melalui resistansi sebesar 500 ohm. Persamaan tegangan untuk loop kiri tersebut ialah minus 15 plus 500 ID1 plus 0,7 plus 6 sama dengan 0. Atau kita pindah ruaskan ID1 sama dengan 15 minus 0,7 minus 6 per 500. Maka didapatlah 16,6. Nah, teman-teman dan Bapak dosen, sekian video pembahasan materi dioda serta contoh soal. Semoga dapat membantu dalam mempelajari materi ini. Maafkan saya jika dalam bahasan materi ini masih ada kesalahan dan kekurangan materi, karena menurut saya setiap manusia tidak luput dari kesalahan.
Terima kasih dan shalom.